Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Septiani Putri. Saya mahasiswa dari STIE Mahaputra Riau. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah e-commerce, yaitu nanti akan kita bahas satu persatu dengan dosen pengampu Bapak Nurs Irwan, Eskom MM. Maaf kalau videonya agak nge-lag nanti. Oke, kita langsung saja masuk. Yang pertama, penjelasan dan perbedaan dari e-commerce, online shop, marketplace, dan online store. Oke, kita lanjut. Di sini kita masuk yang pertama, yaitu e-commerce atau perdagangan elektronik. Yang dimaksud yaitu kegiatan-kegiatan bisnis yang menggunakan jaringan-jaringan internet. E-commerce digunakan sebagai transaksi bisnis antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain yang bergerak dalam pelayanan publik. Nah, jadi e-commerce ini mencakup segala kegiatan beli barang dan jasa dan pertukaran informasi bisnis secara elektronik, termasuk internet atau jaringan. Nah, di e-commerce ini ada jenis-jenisnya yang terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu business to business atau disebut dengan B2B, yaitu suatu bentuk di mana perusahaan akan menjual jasa atau produk ke perusahaan lain. Nah, contohnya yaitu perusahaan yang membeli perlengkapan kantor langsung dari produsennya. Nah, lanjut yang kedua, business to public administration atau B2A, yaitu adalah organisasi, pemerintah, dan bisnis. Dan juga pembuatan jasa, website untuk sistem manajemen online. Jadi, salah satu contohnya itu jasa pembuatan website. Lanjut, business to customer atau B2C, yaitu perusahaan menjual jasa atau produknya ke pelanggan. Atau pelanggan e-commerce bisa mengecer. Contohnya, ketika seseorang berbelanja dari toko buah online untuk memenuhi kebutuhan di rumah. Lanjut, ada di situ customer to business atau C2B. Yang maksud di sini yaitu pelaku bisnis perorangan yang menjual produk atau jasa ke sebuah perusahaan. Contohnya, bisnis seseorang desain grafis yang menawarkan jasa pembuatan logo ke perusahaan lainnya. Lanjut, customer to public administration atau C2A, yaitu proses transaksi dilakukan oleh perorangan dengan instansi pemerintah. Atau perdagangan elektronik dengan model ini memang jarang terlihat di Indonesia dan biasanya kegiatan ini dilakukan dalam bentuk jasa. Yang terakhir ada customer to customer atau C2C, yaitu merupakan transaksi online yang terjadi antara dua orang. Contohnya, ketika seseorang menjual barang bekas miliknya secara online ke pembeli. Nah, seperti itulah kira-kira contohnya. Nah, di sini ada contoh gambar transaksi elektronik melalui e-commerce, yaitu yang pertama e-commerce dan e-merchant bertemu di dunia maya melalui server yang disewa dari internet oleh e-merchant. Juga jika berminat adanya persetujuan. Juga setelah mencapai kesepakatan, adanya proses pembayaran melibatkan dua bank perantara dari masing-masing bank. Oke. Selanjutnya ada proses pengiriman barang mengenai penyerahan dan spesifikasi barang. Jadi, setelah pembayaran selesai, akan diikuti dengan proses pemenuhan prestasi, yaitu dengan cara membayar barang karena sudah adanya kesepakatan mengenai penyerahan dan spesifikasi barang. Oke, lanjut kita masuk ke online shop, yaitu berbelanja online atau online shop yang disebut dengan toko online
adalah transaksi yang dapat dilakukan di internet, yaitu seperti pemesanan atau pembelian barang dan jasa di mana barang akan dikirim melalui pos atau kurir. Dan juga pembelian dapat menanyakan harga atau pernyataan apapun terkait produk kepada penjual secara langsung, dapat melalui BBM, Line, Facebook, Instagram, atau WhatsApp. Nah, di sini ada karakteristik online shop. Yang pertama yaitu transaksi tanpa batas. Yang dimaksud di sini yaitu perusahaan atau individu akan dapat memasarkan produknya ke luar negeri. Jadi cukup membuat situs web dengan memasang iklan di situs-situs internet tanpa batas dalam waktu 24/7 atau 24 jam per tiap harinya. Dengan tentu saja pelanggan dari seluruh dunia dapat mengakses situs tersebut dan melakukan transaksi secara online. Terus adanya transaksi anonim juga. Para penjual dan pembeli dalam transaksi melalui internet tidak harus bertatap muka satu sama lain. Penjual tidak memerlukan nama dari pembeli, juga telah diotorisasi oleh penyedia sistem pembayaran yang ditentukan. Yang ketiga adanya produk digital dan non-digital. Jadi di produk digital seperti software, komputer, musik, dan produk lainnya dapat dipasarkan melalui internet. Juga ada produk barang tak berwujud. Banyak perusahaan yang bergerak di bidang e-commerce dengan menawarkan barang tak berwujud seperti data, software, atau ide-ide dijual melalui internet. Oke. Setelah beberapa penjelasan dari online shop, lanjut ke marketplace atau tempat berjualan. Yang dimaksud yaitu tempat atau wadah di mana sejumlah seller dengan produk yang berbeda-beda bisa menjual produknya, atau marketplace merupakan penyedia website online yang bertindak sebagai perantara antara penjual dengan pembeli, di mana di dalamnya banyak penjual dengan berbagai jenis produk dan masih berada dalam satu lokasi. Nah, contohnya e-commerce di Indonesia ada Bukalapak, Shopee, Lazada, Gojek. Nah, juga dengan adanya marketplace ini, salah satu keuntungan online di marketplace ini tidak ada biaya sewa. Juga berdasarkan pengertian marketplace itu kan sendiri, penjual tidak perlu membayar sewa tempat, penjual hanya perlu mendaftar sebagai penjual, kemudian mempromosikan dagangannya. Pihak pengelola marketplace akan mendapatkan keuntungan dari penjual yang memanfaatkan jasa iklan premium. Oleh sebab itu, biasanya pihak pengelola akan selalu meningkatkan kemampuannya mengiklankan barang dari penjual, sehingga semakin banyak orang yang tertarik menggunakan jasa iklan premium. Nah, itulah penjelasan dari marketplace. Oke, kita next ke online store. Online store ini agak sama dengan online shop, tapi ada juga perbedaannya. Nah, dari pengertian online store atau toko online ini bisa kita lihat dari online store itu menjual berbagai macam jenis dan banyak ragam barang dagangan dalam satu toko online. Yang jumlahnya cukup banyak, barang yang dijual pada toko tersebut memiliki jenis yang beragam dan tidak hanya satu produk saja. Itulah pengertian dari online store. Kita masuk ke perbedaan. Yang pertama yaitu perbedaan e-commerce dan marketplace. Yang pertama, kita akan bahas kemudahan dalam pembuatan toko, kemudahan apa saja. Nah, yang kedua, pengakuan merek. Yang ketiga, persaingan. Yang keempat, media komunikasi. Oke, kita langsung masuk. Yang pertama, perbedaan e-commerce dan marketplace. Yang kemudahan pembuatan toko. Dalam e-commerce membutuhkan waktu dan biaya untuk membuat situs jualan web online sendiri. Tentunya waktu untuk mendesain situs web sendiri bisa terbilang cukup lama dan tentunya akan ada kendala di tengah proses pembuatan. Nah, di sini kita akan membutuhkan jasa dari seseorang yang bisa membuatkan situs web. Jadi membutuhkan waktu juga. Oke, dari kemudahan pembuatan toko dapat kita lihat dari tidak butuhnya biaya yang besar karena platform pihak marketplace sudah memberikan fasilitas untuk membuka toko. Untuk membuka toko pun bisa terbilang cukup mudah dan tidak memungut biaya. Nah,
Itulah perbedaan dari kemudahan pembuatan toko antara e-commerce dan marketplace. Oke, kita lanjut. Adanya pengakuan merek. Bisa kita lihat dari yang e-commerce, pihak penjual tidak perlu bersusah payah untuk membuat promosi secara besar-besaran karena pelanggan akan melihat lebih produk mana yang memiliki kualitas dan harga yang lebih baik. Karena hanya dengan memberikan promo dan memberikan tampilan toko yang lebih baik dan menarik, sudah bisa menarik pelanggan lebih banyak. Nah, di sini bisa kita lihat dari marketplace, pihak penjual harus membangun merek dari website tersebut dan melakukan promosi website agar traffic atau jumlah pengunjung bisa meningkat dan mengetahui produk tersebut. Nah, itulah perbedaan pengakuan merek dari e-commerce dan marketplace. Lanjut, adanya persaingan. Persaingan dari e-commerce itu merupakan platform jual beli di mana terdiri dari beragam penjual. Tentunya tingkat persaingan akan cenderung lebih tinggi karena ada penjual lain yang juga menjual produk serupa. Jika salah satu kualitas atau harga jika kalah kualitas atau harga, maka pembeli akan lebih memilih kualitas atau harga yang lebih baik, bukan? Jadi oleh karena itu butuh strategi yang tepat untuk agar pembeli tertarik dengan produk yang Anda jual. Nah, di situ kita bisa melakukan promosi-promosi atau iklan atau promo atau potongan harga juga. Nah, di sini adanya persaingan bisa terbilang di marketplace persaingan bisa dibilang hampir tidak ada karena e-commerce di marketplace berdiri sendiri untuk menjual produknya kepada pelanggan. Jadi pengunjung yang mengunjungi situs online bisa dikatakan pengunjung yang memang tertarik dengan produk di situs tersebut. Contohnya kita berbelanja di Shopee. Karena kita sudah tertarik dengan tampilan luarnya saja, kita sudah tertarik, apalagi dengan adanya promo-promo dalam toko-toko yang ada di Shopee. Oke, kita lanjut. Ada media komunikasi. Media komunikasi di e-commerce memungkinkan untuk menggunakan berbagai jenis media komunikasi kepada pelanggan. Dengan akun media sosial, pelanggan bisa menggunakan media sosial yang mereka mau untuk menghubungi penjual. Jadi selain kita bisa menghubungi melalui situs, pelanggan juga bisa membangun hubungan antar penjual dan pembeli, membangun hubungan komunikasi. Nah, bisa kita lihat juga dari marketplace, pihak penjual hanya bisa berkomunikasi dengan pembeli melalui fitur chat komunikasi yang disediakan oleh marketplace. Sehingga bisa dikatakan media komunikasi cenderung lebih terbatas. Jadi solusinya pilihlah platform yang memang sesuai dengan jenis usaha yang bisa dijalankan agar bisa lebih banyak menarik pelanggan untuk datang ke toko kita. Nah, kita lanjut. Di sini ada perbedaan antara online shop dan online store. Kalau dilihat secara fisik, online shop dan online store ini sama-sama menjual, tapi di sini juga ada perbedaannya. Nah, dari istilah juga bisa kita lihat online shop di sini istilah online shop di sini yaitu toko online yang menjual beberapa jenis barang saja atau bahkan hanya satu jenis barang saja serta skalanya pun juga kecil. Nah, jadi online shop ini merupakan toko online yang khusus untuk menjual satu produk saja. Nah, di sini di istilah online store bisa kita lihat sebuah toko yang menjual berbagai macam jenis barang yang jumlahnya cukup banyak. Skalanya bisa kecil ataupun besar. Namun, pada umumnya istilah store ini digunakan untuk toko dengan skala yang cukup besar. Yang pastinya yang dijual pada toko tersebut memiliki jenis barang yang beragam dan tidak satu ragam saja. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang timbul. Apakah online store atau online shop memiliki perbedaan yang signifikan? Nah, di sini menurut saya online shop dan online store itu tentunya memiliki keduanya merujuk pada tempat di mana barang-barang itu dijual. Terdapat perbedaan penggunaan kata-kata. Jadi store ini cenderung lebih besar dan menawarkan berbagai macam produk, sedangkan di online shop bisa lebih kecil dan fokus pada penjualan produk tertentu. Nah, ada lagi pertanyaannya, apa perbedaan nuansa online store dan online shop?
Perbedaannya di sini menurut saya online store terdengar lebih formal dan serius, sedangkan shop memberikan kesan yang lebih santai dan ramah. Nah, di sini ada apakah online shop selalu merujuk pada toko kecil? Nah, di sini menurut saya online shop tidak selalu merujuk pada toko kecil karena shop dapat merujuk pada toko fokus pada produk tertentu, tetapi juga dapat mencakup toko online atau platform e-commerce. Nah, itulah perbedaan online shop dan online store menurut saya. Nah, sampai di sini saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.